Silakan duduk, Pak. Assalamualaikum Bapak. Selamat siang, saya dengan Dr. Amel yang menjaga di klinik hari ini, siang ini. Hari ini kita akan melakukan pemeriksaan ya Pak ya. Tujuannya nanti supaya tahu penyakit Bapak itu sebenarnya apa dan nanti obatnya apa yang tepat. Mungkin dalam pemeriksaan nanti sedikit tidak nyaman, tapi saya akan meminimalisir rasa tidak nyaman tersebut. Ada yang ingin ditanya dulu Pak? Tidak ada. Baik, apa Bapak setuju untuk dilakukan pemeriksaan ini? Setuju, baik. Alhamdulillah. Bapak izin saya bertanya mengenai identitas Bapak terlebih dahulu ya. Bapak dengan Bapak siapa? Ari. Bapak Ari, izin saya sambil menulis ya. Usianya berapa? 18 tahun. Alamatnya di mana? Di Jalan Kebon Siri, Dok, di Bandung. Kebon Siri, Bandung. Asli Bandung? Asli Bandung. Berarti sukunya suku Sunda ya? Betul, Dok. Kalau sekarang kesibukannya lagi ngapain nih Pak? Kuliah aja paling, Dok. Untuk status pendidikan terakhirnya Punten? SMA, Dok. SMA. Punten apakah sebelumnya sudah menikah? Belum, Dok. Belum menikah. Baik. Untuk identitas telah selesai Pak ya. Selanjutnya izin saya cuci tangan dulu. Nanti kita cek tanda-tanda vital, tensi dan segala macamnya. Cuci tangan dengan 6 langkah WHO. Kemudian gunakan hand glove. Namun tidak ada, jadi ceritanya menggunakan hand glove. Kemudian lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Yang pertama ada tekanan darah dengan menggunakan stetoskop dan sphygmomanometer. Setelah tanda-tanda vital, kita cek denyut nadinya, heart rate-nya di arteri radialis dengan selama 1 menit, normalnya 60-100. Kemudian cek pola pernapasan juga dengan melihat dinding dada, normalnya 14-20. Setelah itu cek juga temperatur dengan menggunakan termometer yang sudah disterilisasi. Bapak nanti ini termometernya tolong apitkan di ketiak Bapak sampai termometernya bunyi ya Pak ya. Baik. Kemudian cek status nutrisi dengan menggunakan timbangan dan alat pengukur tinggi badan dan lakukan perhitungan indeks massa tubuh. Setelah dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, lakukan general appearance atau general survey untuk melihat apakah pasien terlihat gelisah, nervous, ataupun berkeringat berlebih atau memiliki refleks yang tinggi. Kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan tanda-tanda pemeriksaan fisik secara head to toe, dari mulai wajah dan mata. Kita lihat di bagian matanya apakah terlihat adanya retraksi eyelidnya untuk menandakan hipertiroid. Kemudian kita lihat juga di bagian matanya apakah kelopak matanya terlihat terjatuh atau lobe thalamus yang menandakan hipotiroid. Kemudian kita lihat juga ada tidaknya edem pada periorbital di sekitar kelopak mata. Setelah itu kita lihat juga ada tidaknya exophthalmos atau terlihat mata seperti menonjol. Kemudian kita lihat juga apakah wajahnya terlihat seperti puffy face atau adanya edem seluruh wajah. Kemudian kita lihat juga, kita dengar juga setelah tadi anamnesis apakah suara pasien terdengar seperti serak atau paru atau husky voice. Setelah pemeriksaan face dan eyes, kita inspeksi di bagian lehernya apakah terdapat jaringan parut sebagai tanda pasien tersebut sudah mengalami operasi, dan kita lihat juga apakah adanya benjolan, lalu kita minta pasien untuk minum. Bapak punten airnya minum Pak. Ya, kemudian kita lihat juga apakah setelah tadi pasien menelan, benjolan tersebut mengikuti arah gerakan menelan tersebut atau tidak. Kemudian kita lakukan palpasi di bagian kelenjar tiroid dari arah anterior dan posterior. Punten ya Pak, kita lakukan pemeriksaan. Kita mulai pemeriksaan tiroid dari arah anterior dengan menggunakan jempol yang berlawanan. Apabila ingin memeriksa lobus sebelah kanan, gunakan jempol yang kiri. Apabila ingin memeriksa lobus sebelah kiri, gunakan jempol yang kanan. Pertama kita lakukan fiksasi dulu agar kelenjarnya menetap di sumbunya.
dengan menggunakan untuk memeriksakan lobus sebelah kanan, kita gunakan jempol kanan untuk memfiksasi lobus sebelah kiri. Punten ya Pak. Di antara cricoid cartilage. Kita lakukan fiksasi terlebih dahulu, lalu ke arah lateral untuk memepaskan posisinya. Kemudian setelah itu kita lakukan palpasi dengan cara rotasi. Lalu kita rasakan ada tidaknya pembesaran. Kemudian untuk pemeriksaan lobus sebelahnya gunakan prinsip yang sama. Setelah itu untuk dari arah posterior, kita minta pasien untuk menunduk untuk merelaksasikan otot sternocleidomastoid. Untuk menunduk sedikit, relaks aja Pak, jangan tegang. Kita gunakan jari telunjuk, jari tengah, dan jari keempat. Kita arahkan ke arah cricoid cartilage. Benar ya Pak? Kita arahkan ke cricoid cartilage, lalu minta pasien untuk minum. Minumnya. Bapak minum ya, telannya. Lalu kita geser ke sebelah medial, ke sebelah kanan untuk memeriksakan lobus sebelah kanan. Ke arah, bentar ya Pak, agak tidak nyaman, ke arah medial, lalu kita lakukan palpasi. Kita rasakan di apakah ada tidaknya pembesaran, kemudian tepinya bagaimana, dan ada tidaknya nyeri. Kemudian setelah itu lakukan pada sisi sebelahnya. Kemudian setelah itu kita lakukan auskultasi dari lateral lobus tiroid dengan menggunakan stetoskop sisi Bell untuk mendengar ada tidaknya bunyi bruit. Kemudian ya Pak, setelah dilakukan auskultasi, kita lakukan pengukuran yang telah tadi ditemukan dengan menggunakan kertas mika bening dan spidol. Kita usahakan kertas mika bening tidak menyentuh kulit. Lalu kita lakukan penjiplakan. Setelah itu kita pasangkan juga gambarnya di medical record. Setelah lakukan pengukuran, kita lakukan palpasi ke KGB, ada tidaknya KGB atau lymph node dari arah lymph node pada sekitar otot sternocleidomastoid. Kita lakukan dengan menggunakan 3 jari, tadi telunjuk, jari tengah, dan jari keempat. Lalu kita palpasikan dari arah submandibular triangle-nya, kemudian dari sepertiga upper sternocleidomastoid, dari medialnya, dan lower sternocleidomastoid. Kemudian dari arah anterior cervical dengan menggunakan 3 jari. Punten ya Pak. Dan di sebelah posteriornya, di dekat occipital. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan di jantung untuk menentukan adanya bradikardi dan takikardi dari denyut nadi yang sudah tadi kita periksa. Kemudian atau menggunakan auskultasi di jantung. Kemudian untuk pulmonya kita lihat dari dinding dadanya yang tadi sudah diperiksa apakah adanya nafas dalam ataupun nafas pendek seperti sesak, dan kita lakukan auskultasi di bagian abdomen pasien. Bapak punten silakan pindah ke ranjang. Kita lakukan auskultasi abdomen, apakah ada peningkatan bising usus atau tidak, atau malah penurunan bising usus. Kemudian kita lakukan pemeriksaan ekstremitas. Betul Pak, duduk aja menghadap ke sini. Pemeriksaan ekstremitas yang pertama kita cek tremor pasien dengan meminta pasien untuk meluruskan tangan. Betul Pak, lurusin tangannya, punggung tangannya di atas. Dengan HPS yang berada di punggung tangan, lalu kita cek tremor pasien. Kemudian kita cek tadi setelah kita pemeriksaan di bagian lengan pasien apakah terlihat lampi, kering, kulit kering ataupun hangat. Kemudian untuk di bagian ekstremitas bawah kita lihat ada tidaknya edem pada mix tibial. Setelah itu tadi kita rasakan juga apakah kulit pasien kering atau tidak.
Kemudian untuk pemeriksaan berikutnya ada neuron, refleks neuron di bagian benar ya Pak? Refleks benar Pak? Minjem tangannya. Di bagian refleks, remesin aja Pak. Di bagian refleks neuron kita lihat di bagian otot bicep, di bagian otot bicep, kemudian di otot tricep. Lemesin aja Pak. Dan di bagian patella, bener Pak, bener. Di bagian patella. Kemudian di bagian kanan ya Pak, di bagian Achilles. Setelah itu kita lakukan muskuloskeletal dengan meminta pasien, bener Pak, turun aja. Minta pasien untuk memegang bantal, duduk aja Pak, nggak apa-apa. Memeluk bantal, lalu berdiri, bener mau berdiri. Untuk menentukan kekuatan otot dari pasien. Duduk lagi Pak, nggak apa-apa. Selanjutnya kita lakukan kesimpulan mengarah ke arah yang mana antara kelebihan hormon tiroid ataupun kekurangan, lalu kita sarankan untuk merujuk ke spesialis endokrinologi. Bapak, ini pemeriksaannya sudah selesai ya Pak ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun telah berkunjung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.